Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari 1243 ingin memperkenalkan diri. Saya Najon Firdaus nomor urut 22. Saya Hatif Isron Fadri nomor urut 16. Saya Farhan Reza Falevi nomor urut 14. Saya Arif Diansa nomor urut 7. Saya Hasan Dinura nomor urut 31. Saya Tiara Dewi Mawardani nomor absen 34. Saya Anggara Fasantika nomor urut 4. Saya Irene Naisila Tiara Rahmadanti nomor urut 19. Saya Amelinda Fidi Haulaya nomor 3. Saya Nur Janati Dr. Gali nomor absen 2. Saya Rizdanawati nomor absen 29. Saya Divalita Ayu Valita Prasetyo nomor 10. Itulah anggota kelompok kita. Nikmati videonya. Prinsip fisika yang diterapkan di dalam kesenian jaran kepang. Dalam kesenian jaran kepang, prinsip-prinsip fisika seperti hukum kekekalan energi, energi kinetik dan potensial, gaya, percepatan, bunyi, gelombang, dan pembebasan energi menjadi kunci. Penari dan jaran kepang menggunakan energi kinetik dan potensial untuk menciptakan gerakan artistik. Sementara gaya dan percepatan mengatur keindahan gerakan tarian. Bunyi dan gelombang terkait dengan getaran senar jaran kepang menciptakan suara dalam musik. Pembebanan energi menunjukkan bagaimana energi getaran diubah menjadi suara oleh jaran kepang. Kesemuanya menciptakan keterkaitan kompleks antara fisika dan seni dalam kesenian jaran kepang. Pengaruh gaya gravitasi dalam pertunjukan jaran kepang. Dalam pertunjukan jaran kepang, gaya gravitasi memengaruhi stabilitas, keseimbangan, dan gerakan vertikal pada penari, kuda, dan elemen pertunjukan. Gaya tarik gravitasi penting dalam menjelaskan bagaimana penari dan kuda mengatasi gaya ini untuk menjalankan gerakan dramatis, menjaga keseimbangan, dan melakukan lompatan akrobatik. Efek lompatan dan loncatan menciptakan visual mengesankan, memerlukan keterampilan tinggi dan pelatihan untuk eksekusi yang presisi dan aman. Stabilitas dan keseimbangan krisis, terutama pada kuda yang melakukan gerakan lompatan dan penari di atasnya. Menciptakan pertunjukan harmonis dan artistik. Gaya gravitasi dan konsep fisika memainkan peran integral dalam aspek visual, artistik, dan teknis pertunjukan jaran kepang. Pemahaman hukum Newton tentang gerak dalam tarian jaran kepang. Hukum Newton tentang gerak memberikan wawasan penting dalam tarian jaran kepang. 1. Hukum pertama Newton atau hukum inersia. Jelaskan mengapa kuda-kuda jaran cenderung tetap diam atau bergerak konstan tanpa adanya gaya eksternal. Penari menggunakan prinsip ini untuk memulai gerakan atau mengubah arah kuda-kuda jaran. 2. Hukum kedua Newton atau hukum hubungan antara gaya dan percepatan. Berikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana gaya dari penari mempengaruhi percepatan kuda-kuda jaran. Menjelaskan perubahan kecepatan atau arah gerakan sebagai respons terhadap gaya. 3. Hukum Newton ketiga atau hukum aksi dan reaksi. Terapkan prinsip aksi dan reaksi dalam interaksi antara penari dan kuda-kuda jaran. Penting untuk menjaga keseimbangan, harmoni, dan keselamatan dalam pertunjukan. Pemahaman ini membantu penari mengendalikan gerakan kuda-kuda jaran dan dengan aman dan menciptakan pertunjukan yang seimbang dan memukau. Yang selanjutnya adalah gaya sentripetal pada penari. Gaya sentripetal pada penari terjadi karena adanya kecepatan menuju pusat gerakan kuda-kuda jaran. Ini dapat mempengaruhi keseimbangan dan perasaan penari. Memerlukan kontrol postur tubuh yang baik untuk mengatasi gaya tersebut dan tetap tampil elegan dalam gerakan lingkaran. Gaya sentripetal memiliki kaitan arah dengan tarian, terutama dalam perangkat yang dilibatkan putaran atau pergerakan melingkar. Ketika penari melakukan gerakan berputar atau melingkar, gaya sentripetal bekerja untuk menjaga penari dalam lintasan yang diinginkan dan mempertahankan pusat gravitasi. Ini memberikan kestabilan pada gerakan, memungkinkan tarian terlihat koheren dan teratur. Dengan kata lain, gaya sentripetal membantu menciptakan estetika visual yang indah dalam konteks tarian. Kemudian ada gaya gesek dalam konteks tarian. Gaya gesek dalam konteks tarian adalah teknik gerakan di mana penari memiliki kontak dengan lantai dan menggunakan permukaan tubuhnya untuk
bersambung. Gerakan ini menciptakan efek yang lembut, licin, dan seringkali elegan. Penari dapat menggunakan berbagai bagian tubuh seperti telapak kaki, lutut, siku, atau bahkan tangan untuk menciptakan gesekan dengan lantai. Gaya gesek memiliki peran penting dalam menambah dimensi visual dan artistik dalam pertunjukan tarian. Ini sering digunakan untuk memberikan nuansa yang halus, menghubungkan gerakan tarian, atau mengekspresikan emosi tertentu. Penggunaan gaya gesek dapat bervariasi tergantung pada jenis tarian, tema pertunjukan, dan kreativitas koreografer. Perubahan momentum pada penari. Dalam tarian jaran kepang, momentum memainkan peran kunci dalam menciptakan gerakan yang dinamis dan atraktif. Saat penari berpindah dari satu kuda ke kuda lainnya, perubahan momentum memberikan energi pada gerakan dan menciptakan ketegangan visual yang menarik. Ini tidak hanya menambah keindahan visual, tetapi juga meningkatkan kesan kekuatan dan kecepatan dalam pertunjukan, menciptakan pengalaman yang lebih mendalam bagi penonton. Penerapan momentum dalam tarian jaran dapat terlihat saat penari bergerak, kuda atau melakukan gerakan-gerakan dinamis. Penari menggunakan perubahan momentum untuk menciptakan transisi yang halus antar gerakan, menambahkan kekuatan pada loncatan atau putaran, dan menciptakan keseimbangan yang diperlukan dalam pertunjukan. Dengan memanfaatkan momentum yang bijak, tarian jaran kepang menjadi lebih mengesankan dan atraktif bagi penonton. Peran inersia dalam tarian jaran kepang. Dalam tarian jaran kepang, peran inersia dapat dianggap sebagai elemen yang memberikan kelancaran, keinginan gerakan, dan stabilitas visual dalam penampilan. Inersia membantu penari untuk menciptakan gerakan yang alami dan mengalir, sehingga tarian terlihat indah dan artistik. Keberlanjutan gerakan juga dapat dicapai melalui pemahaman dan penggunaan inersia, menciptakan tampilan yang koordinatif dan terkendali. Selain itu, inersia memberikan unsur stabilitas visual, memastikan bahwa penari dan kuda bambu tetap seimbang dan terkendali secara estetika. Oleh karena itu, pemahaman dan pemanfaatan inersia dalam tarian jaran kepang menjadi penting untuk mencapai ekspresi seni yang maksimal dalam pertunjukan ini. Penggunaan prinsip hidrostatika dalam tarian jaran kepang. Salah satu aplikasi prinsip hidrostatika dalam tarian jaran kepang adalah dalam desain kuda-kuda kayu yang digunakan dalam pertunjukan. Kuda-kuda ini harus dirancang dengan cermat untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas selama pertunjukan. Prinsip pascal sangat relevan di sini. Kuda-kuda kayu harus dirancang sehingga tekanan yang diberikan oleh penarik di salah satu bagian kuda akan merambat ke seluruh struktur dengan seimbang. Ini memungkinkan kuda-kuda untuk tetap stabil saat bergerak dalam berbagai posisi dan gerakan yang kompleks. Dalam tarian jaran kepang, penerapan langsung prinsip hidrostatika dalam desain kuda-kuda kayu mungkin tidak terlihat karena prinsip hidrostatika terkait dengan tekanan dalam gradient. Namun prinsip-prinsip fisika umumnya dapat mempengaruhi cara kuda-kuda kayu dirancang untuk memfasilitasi gerakan dan keseimbangan selama pertunjukan. Pengaruh tekanan udara terhadap kinerja kuda-kuda kepang. Pengaruh tekanan udara terhadap kinerja bisa menjadi area yang menarik untuk dijelaskan. Meskipun benda kayu tersebut tidak merespon tekanan udara secara langsung seperti benda hidup, ada potensi pengaruh yang dapat terjadi. Peningkatan hambatan udara, distribusi tekanan pada benda, korelasi dengan kecepatan, keseimbangan dan stabilitas, ketinggian atau lokasi pertunjukan, desain struktur yang mengurangi hambatan, variasi gerakan dan respon pada kondisi udara yang berbeda. Meskipun dampaknya mungkin terbatas pada benda kayu, pengaruh tekanan udara dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip fisika mungkin mempengaruhi gerakan kuda-kuda jaran kepang dalam situasi tertentu. Pengaruh suhu terhadap atribut jaran kepang. 1. Bambu anyaman kuda. Suhu dapat mempengaruhi tekanan sejajar serat, tarik sejajar serat, geser sejajar serat, tuntun tegak lurus serat, dan tarik tegak lurus serat. 2. Tali rafia sebagai rambut kuda. Tali rafia biasanya terbuat dari bahan plastik yang dimana jika terus-menerus terkena temperatur udara yang berbeda-beda akan mudah rapuh atau patah. Prinsip fisika pada suara dalam tarian jaran kepang.
Tarian jaran kepang menggunakan alat musik gamelan yang terdiri dari angklung yang frekuensi bunyinya dipengaruhi oleh panjang tabung, kendang yang frekuensi bunyinya berasal dari getaran pada saat dipukul, saron dan kenong. Kedua alat ini memiliki kuat lemah bunyi yang tinggi dan tinggi rendahnya bunyi tergantung pada saat dipukul. Gendar merupakan alat musik yang frekuensi bunyinya tergantung pada kedalaman kolomnya. Semakin rendah nadanya, maka semakin dalam kolomnya. Perhitungan kecepatan dan jarak pada tarian jaran kepang. 1. Kecepatan dapat dilihat dari cepat atau lambat penari melakukan gerakan dan memperhatikan tempo musik atau kebutuhan artistik. 2. Jarak yang ditempuh oleh gerakan kuda-kuda jaran dapat diukur dalam unit langkah atau ruang panggung yang diambil oleh penari selama gerakan tersebut. Tata letak dan konstruksi panggung dalam pertunjukan jaran kepang. Tata letak dan konstruksi panggung dalam pertunjukan jaran kepang sangat memengaruhi keseimbangan dan stabilitas penari. Dengan penempatan yang tepat, penari dapat menjaga keseimbangan saat melakukan gerakan yang dinamis. Sementara konstruksi panggung yang kokoh mendukung stabilitas mereka, mencegah risiko cedera. Dalam konteks ini, elemen desain panggung seperti tinggi panggung, struktur panggung, dan distribusi berat menjadi faktor kunci yang memengaruhi performa penari jaran kepang. Teori gelombang dalam pertunjukan jaran kepang. Teori gelombang dapat diaplikasikan untuk menjelaskan gerakan berkuda dan getaran dalam pertunjukan jaran kepang. Konsep gelombang membantu memahami perpindahan energi melalui medium seperti gerakan berkuda yang menghasilkan gelombang mekanik pada permukaan tanah. Selain itu, getaran pada aksesoris atau kostum dalam pertunjukan dapat dijelaskan sebagai gelombang. Memperkaya estetika visual dan mengikuti prinsip-prinsip gelombang mekanik dalam dunia fisika. Integrasi teori gelombang memberikan wawasan dalam memahami aspek kinetik dan estetika dari gerakan jaran kepang. Perubahan massa penari jaran kepang dari sudut pandang fisika. Perubahan massa penari jaran kepang dari sudut pandang fisika dapat dijelaskan melalui faktor-faktor seperti keringat dan penguapan, pernapasan intens, konsumsi cairan, perubahan massa kostum, dan properti serta interaksi dengan lingkungan. Kehilangan cairan tubuh melalui keringat dan penguapan, pernapasan yang intens, serta konsumsi cairan dapat mempengaruhi massa tubuh penari. Perubahan pada kostum dan properti juga berkontribusi pada perubahan massa, sementara faktor lingkungan seperti udara dan suhu turut memainkan peran. Meskipun terjadi perubahan massa pada penari, prinsip kekekalan massa tetap berlaku dalam sistem tertutup, di mana total massa sistem atau penari dan lingkungan tetap konstan. Pengaruh kepadatan udara terhadap pertunjukan jaran kepang. Pengaruh kepadatan udara terhadap pertunjukan jaran kepang melibatkan aspek-aspek seperti perubahan pergerakan udara, resistensi udara, propagasi bunyi, pengaruh suhu, dan daya angkat. Kepadatan udara mempengaruhi gaya gerak penari, tingkat resistensi udara yang dialami, karakteristik bunyi dalam pertunjukan, serta potensi perubahan daya angkat. Pemahaman ini membantu penari dan penyelenggara pertunjukan untuk mengoptimalkan elemen koreografi dan presentasi dengan mempertimbangkan faktor geografis, ketinggian, dan kondisi cuaca. Pada kesenian jaran kepang terdapat prinsip lidah pada selang air saat penyiraman lapangan yang akan menjadi tempat pertunjukan dilaksanakan agar tidak ada debu yang berterbangan saat para pemain jaran kepang tersebut memulai pertunjukan. Air yang keluar dari selang dapat diubah-ubah tekanannya sesuai kebutuhan hanya lewat jari yang kita tekan pada bagian selang. Bisa menjadi deras karena tertutup sebagian ujung selang tersebut. Bisa juga menjadi lebih loyo dan tidak terlalu jauh airnya karena ujung selangnya terbuka semua. Di mana Q sama dengan bit aliran, A sama dengan luas penampal, dan V sama dengan laju aliran fluida. Elastisitas. Pembuatan jaran kepang menggunakan bambu umumnya dipilih karena bambu memiliki kekuatan dan kelenturan yang baik, sehingga mudah dibentuk dan tahan terhadap tekanan. Selain itu, bambu juga ringan dan tahan terhadap cuaca, membuatnya cocok untuk digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat properti jaran kepang. Pengaruh medan magnet atau elektromagnetisme pada bahan jaran kepang. Medan magnet atau elektromagnetisme tidak secara langsung terkait dengan bahan-bahan yang digunakan
digunakan dalam tarian jaran kepang. Tarian tradisional tersebut lebih terfokus pada gerakan, kostum, dan elemen budaya. Namun ada pengaruh magnetisme pada bahan dalam pertunjukan yang berkaitan dengan perlengkapan khusus yang digunakan dalam tarian, bukan bahan kostum atau elemen utama tarian itu sendiri. Faktor cuaca memengaruhi tampilan dan kinerja jaran kepang. Cuaca seperti angin dan kelembaban dapat mempengaruhi tampilan dan kinerja jaran kepang. Angin mempengaruhi stabilitas gerakan jaran kepang saat tarian dilakukan di luar ruangan. Kelembaban mempengaruhi kondisi fisik bahan-bahan yang digunakan dalam tarian seperti kudaan nyaman. Kelembaban tinggi membuat bahan-bahan menjadi lebih rentan terhadap kerusakan. Karena itu, penyelenggaraan tarian jaran kepang di luar ruangan mempertimbangkan kondisi cuaca untuk kelancaran dan keberhasilan pertunjukan. Pengaruh getaran terhadap nada dan ritme dalam jaran kepang. Getaran pada kuda-kuda jaran dalam pertunjukan jaran kepang dapat mempengaruhi nada dan ritme secara langsung. Kuda-kuda jika diberikan getaran yang sesuai akan menciptakan suara atau ritme tertentu dan memberikan variasi nada dalam pertunjukan. Penggunaan cahaya dan efek visual dalam jaran kepang dalam konsep optika. Penggunaan cahaya dan efek visual dalam pertunjukan jaran kepang diharapkan memberikan nilai tambah pada pertunjukan dan membuatnya lebih menarik bagi penonton. Konsep optika dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana penggunaan cahaya dan efek visual tersebut dapat menciptakan efek yang menarik pada pertunjukan. Dalam memahami cara cahaya berperilaku dan bagaimana efek optik dapat dimanfaatkan, para penghias ini dapat menciptakan pertunjukan yang spektakuler dan menakjubkan. Selanjutnya, pengaruh sudut dan kemiringan panggung terhadap dinamika gerakan. Sudut panggung dan kemiringan panggung dapat mempengaruhi koreografi tarian. Penari dan koreografer perlu mempertimbangkan bagaimana elemen-elemen tarian akan disesuaikan dengan kondisi panggung. Ini bisa menghasilkan gerakan yang lebih dinamis dan kreatif. Dalam tarian jaran kepang, penari harus memahami cara memanfaatkan sudut dan kemiringan panggung dengan bijak agar tarian tetap menarik dan aman. Prinsip elektrostatika dalam pembuatan atribut jaran kepang. Prinsip elektrostatika dapat digunakan dalam pembuatan atribut tarian jaran kepang yang mengintegrasikan elemen-elemen visual dan efek cahaya yang menarik. Namun ini adalah aplikasi kreatif dari konsep fisika yang memerlukan pemahaman yang baik dengan prinsip-prinsip tersebut serta keahlian seni pertunjukan untuk menciptakan tarian jaran kepang yang menarik dan unik. Pengaruh hubung suara. Pengaruh hubung suara terhadap penciptaan dan propagasi musik dalam pertunjukan jaran kepang. 1. Getaran. Getaran adalah dasar dari semua bunyi musik. Dalam jaran kepang, getaran awal biasanya berasal dari alat musik seperti gong, kendang, atau saron. Prinsip getaran ini dapat dijelaskan dengan hukum getaran. 2. Gelombang bunyi. Suara adalah gelombang bunyi, dan fisika gelombang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suara merambat. Kecepatan, frekuensi, dan panjang gelombang bunyi dapat memengaruhi bagaimana suara disuarakan dalam pertunjukan jaran kepang. 3. Gelombang bunyi. Suara adalah gelombang bunyi dan fisika gelombang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suara merambat. Kecepatan, frekuensi, dan panjang gelombang bunyi dapat memengaruhi bagaimana suara disuarakan dalam pertunjukan jaran kepang. Perubahan berat badan penari. Perubahan berat badan penari selama pertunjukan dapat mempengaruhi gaya yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Perubahan berat badan seseorang penari dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap keseimbangan mereka. Keseimbangan dalam menari adalah aspek penting untuk menjaga performa yang baik. Perubahan berat badan yang signifikan bisa mempengaruhi keseimbangan karena pergeseran pusat gravitasi tubuh. Kenaikan berat badan, misalnya, dapat mengubah distribusi berat tubuh dan mempengaruhi kemampuan penari untuk menjaga keseimbangan saat melakukan gerakan yang memerlukan presisi. Sebaliknya, penurunan berat badan yang drastis juga dapat berdampak pada keseimbangan penari karena struktur tubuh dan kekuatan otot mereka dapat berubah. Oleh karena itu, para penari sering memantau berat badan mereka dengan hati-hati dan berusaha untuk menjaga berat badan yang sehat demi keseimbangan dan kemampuan tampil yang optimal. Pentingnya sifat bahan dalam konstruksi kuda jaran. Konstruksi kuda jaran merupakan elemen penting dalam membangun kerangka dasar pertunjukan jaran kepang.
Sifat-sifat bahan yang digunakan dalam pembuatan kuda-kuda jaran sangat penting untuk memastikan keamanan, kekuatan, dan daya tahan konstruksi. Kekuatan tarik, kekuatan tekan, elastisitas, dan faktor-faktor lainnya sangat mempengaruhi performa keseluruhan kuda-kuda jaran. Prinsip termodinamika dalam pertunjukan jaran kepang. Prinsip termodinamika meskipun pada awalnya dirancang untuk aplikasi dalam ilmu fisika dapat diterapkan dalam pemahaman pertunjukan jaran kepang. Prinsip-prinsip ini mencakup konsep panas, energi, dan perubahan fase yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana energi termal dan dinamika aliran fluida dalam pertunjukan mempengaruhi hasil akhirnya. Interaksi sifat bahan dan termodinamika. Pentingnya sifat bahan dalam konstruksi kuda-kuda jaran berhubungan erat dengan prinsip-prinsip termodinamika dalam pertunjukan jaran kepang. Misalnya, pemilihan bahan dengan koefisien ekspansi termal yang sesuai dapat mencegah distorsi struktural saat terkena perubahan suhu yang signifikan. Selain itu, pemahaman prinsip termodinamika dapat membantu dalam perancangan sistem pemanasan atau pendinginan untuk menjaga kenyamanan para penampil dan penonton. Implikasi fisika dalam pembuatan atribut tarian jaran kepang. Memahami implikasi fisika ini penting untuk menciptakan pertunjukan kesenian jaran kepang yang aman, berkualitas, dan memukau. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fisika dalam produksi dan pertunjukan, para seniman dapat mengoptimalkan pengalaman bagi penonton dan para penampil. Tentu berikut adalah beberapa contoh implikasi fisika yang berkaitan dengan kesenian jaran kepang. 1. Mekanika, gerakan, dan dinamika. Pemahaman tentang prinsip mekanika diperlukan untuk mengoptimalkan gerakan dari jaran kepang dan penari selama pertunjukan. Hal ini termasuk pengaturan kuda mainan dan kostum untuk memastikan keseimbangan dan kelenturan yang tepat. 2. Akustik, kualitas suara alat musik. Pilihan material dalam pembuatan alat musik tradisional seperti kendang, gong, dan suling akan mempengaruhi resonansi dan karakteristik akustik, mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan selama pertunjukan. 3. Optika, pencahayaan panggung. Pemilihan bahan dan desain pencahayaan panggung dapat memengaruhi atmosfer, visual, dan penonjolan efek khusus dalam pertunjukan. Refleksi dan penyerapan cahaya juga dapat menciptakan efek visual yang berbeda. 4. Biomekanika, kostum dan atribut penari. Pilihan bahan untuk kostum dan atribut penari dapat memengaruhi gerakan dan dinamika tubuh penari. Misalnya, bahan yang lebih ringan atau elastis dapat memungkinkan gerakan yang lebih bebas. Prinsip fisika untuk meningkatkan keamanan dan kualitas pertunjukan jaran kepang. Pemahaman prinsip fisika memegang peran penting dalam upaya meningkatkan keamanan dan kualitas pertunjukan kesenian jaran kepang. Berikut adalah beberapa cara di mana pemahaman prinsip fisika dapat memberikan kontribusi positif. 1. Mekanika. Pemahaman tentang mekanika membantu dalam merancang atribut, khususnya kuda mainan, dengan mempertimbangkan kekuatan, stabilitas, dan fleksibilitas. Hal ini akan meminimalkan risiko kecelakaan atau kerusakan selama pertunjukan. 2. Biomekanika. Prinsip-prinsip biomekanika membantu memahami gerakan tubuh penari dan penunggang kuda. Dengan memilih kostum dan atribut yang memungkinkan gerakan yang bebas dan alami, dapat meningkatkan penampilan dan mengurangi risiko cedera. 3. Akustik. Dalam konteks musik tradisional, pemahaman akustik memungkinkan pemilihan dan penyesuaian alat musik untuk menghasilkan suara yang jernih dan memukau. Ini juga memungkinkan penyesuaian suara agar sesuai dengan akustik lingkungan pertunjukan. 4. Optika. Pengaturan pencahayaan panggung dan pemilihan material. Dengan memahami prinsip optika dapat menciptakan efek visual yang menakjubkan. Hal ini meningkatkan pengalaman penonton dan menciptakan atmosfer yang sesuai dengan tema pertunjukan. Dan yang terakhir, thermal. Memahami sifat thermal bahan membantu dalam memilih kostum dan atribut yang memberikan kenyamanan bagi penari dan penunggang kuda. Menghindari bahan yang menyimpan panas berlebihan dapat mencegah ketidaknyamanan atau kelelahan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.